jemur bro, biar dapat vitamin D. Vitamin D itu DD. Nah, sebelum tsunami datang di pasar modal, kamu harus santai-santainya seperti kau jalan dan berjemur di tepi pantai, ngerti nggak? Kapan tsunami itu datang? Coba siapa yang tahu? Yang tahu kan hanya Tuhan. Nah, kalau dalam bursa saham Indonesia, tentu orang akan membandingkan di Indonesia di BI itu indeksnya dengan IHSG-nya itu dengan yang ada di Amerika sana. Kenapa harus selalu dengan Amerika, bukan Ameriki? Coba kau jawab itu. Nah, itu artinya apa? New abnormal. Catat ya, catat. New abnormal, bukan lagi new normal. Maksudnya apa, Mbak? Dalam ketidaknormalan ini kita harus pinter-pinter, harus cerdas memanfaatkan setiap peluang yang ada. Orang boleh ngomong bahwa masa ini ada masa biris, bulis atau masa kang uru. Itu adalah terserah pendapat masing-masing. Artinya apa? Kenapa dia mengibaratkan kang uru? Karena kang uru itu tidak bisa berjalan ke belakang, ya. Berjalannya itu ke depan dan melompat, dia bisa berjalan sampai 50 km per jam. Ketika sideways tentu tetap ada di mana supportnya ketika akan membeli dan ketika menjual di resisten dalam sideways ini. Itu kata kuncinya. Nah, kalau Mbak ditanya, Mbak prediksinya ini IHSG-nya akan turun apa naik? Nah, kalau ngomong IHSG-nya ini akan turun, tentu harus ada dasarnya. Akan naik pun tentu juga harus ada dasarnya. Kalau mau naik atau turun, seperti bayi dalam sebuah kandungan itu, bayi ini akan dikatakan sehat, sakit-sakitan, atau mati. Lihatnya apanya? Lihatnya adalah pondasi ibunya, makanan yang diasuhnya, dan tentu nanti akan membentuk embrio itu, akan membentuk sebuah tulang-tulang kuat, membentuk sebuah dalam itu rangka, kemudian otaknya, kemudian semuanya akan terbentuk dari gizi ibunya. Begitu pula dari doa-doa yang diucapkan ibunya. Mbak, nggak usah ngatur-ngatur kemana-mana. Mau ngomong IHSG atau ekonomi itu akan tumbuh atau tidak, bagaimana? Nah, sebentar bro. Nah, dalam masa seperti ini, dalam masa pinpan cinta monyet ini, maka apa sih yang akan mendasari sebuah IHSG ini akan naik? Kalau ngomong IHSG akan naik, tentu minimal harus ada 9 bulan untuk pembentukan ini untuk keluar lalu menjadi sebuah bayi yang sehat, montok dan cerdas. Kata kuncinya apa? 9 bulan adalah dalam 3 kuartal. Dalam setiap kuartal itu terbentuk dari beberapa bulan kinerja sebuah perusahaan, begitu pula secara makronya untuk suatu negara. Lalu apa variabel atau instrumentasi dari ekonomi, perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia itu? Yang pertama adalah konsumsi. Sektor konsumsi itu begini teman-teman. Kalau kita ngomong konsumsi, misalkan sebuah pabrik Indofood itu akan bergerak secara oke ketika daya beli masyarakat itu bagus, daya serapnya bagus, itu namanya di sistem konsumsinya ini akan menyedot apa produksi itu, artinya kapasitas produksi itu juga akan naik karena permintaan ekonomi bergerak kayak seperti itu. Lalu apakah konsumsi selalu berhubungan dengan makanan? Tentu tidak. Di dalam baja pun juga akan melihat konsumsi di pasar ini dengan adanya pergerakan ekonomi, maka sektor infrastruktur pun juga akan bergerak. Karena bergerak artinya bank berani mengucurkan kreditnya, lalu semuanya akan tumbuh. Itu yang dilihat dari secara konsumsinya. Lalu kita lihat lagi di sektor variabel lainnya di investasinya.
nggak usah jauh-jauh. Lihatnya misalkan di data dari Balai Statistik Indonesia. Oh, ini ada pertambahan investor masing masuk, investor domestik yang melakukan di pasar realnya, misalkan investasi di bidang apa, realnya itu misalkan kayak infrastruktur, misalkan kayak di perbankan, misalkan kayak di pertanian, itu masuk berapa. Nah, nggak usah muluk-muluk kayak gitu. Nah, kemudian di pasar modal. Nah, kalau itu indikatornya mengalami pertumbuhan, itulah yang menunjukkan nanti pertumbuhan ekonomi secara global di Indonesia. Kemudian yang ketiga, apa sih yang bisa mendorong sektor itu semuanya akan tumbuh? Yaitu aturan yang dibikin oleh pemerintah. Dalam kata kutip adalah regulatornya. Bagaimana dia membuat sebuah aturan, undang-undang, dari kepresnya, dari permennya, peraturan menteri, lalu dari yang digodok dari DPR-nya, itu akan bagaimana menjadi katalis atau memicu sebuah bisnis atau sebuah iklim investasi di Indonesia ini akan nyaman, berkembang, tumbuh, dan memihak pada kepentingan para investor. Itu yang ketiga. Lalu setelah itu apa? Untuk menunjukkan bahwa sebuah ekonomi ini akan grow, akan tumbuh. Nggak usah tinggi-tinggi kalau ngomong masalah ekspor import. Tentu dengan kita ekspor, ekspor itu macam-macam. Kayak ekspor kerupuk upil misalnya. Itu artinya kalau kita ekspor kerupuk upil, kita dapat dolar. Itu adalah income dolar, devisa. Kemudian adanya misalkan kalau yang saya tahu Mbah ini karena pedagang asuhan pasar modal, TKI itu banyak yang keluar negeri, bisa di Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Saudi. Itu adalah suatu pahlawan devisa. Itu artinya akan tumbuh di sisi positifnya. Kemudian kalau kita ekspor lagi CPO itu. Nah, ketika secara ekonomi internasional itu bergerak, tentu apa yang di Indonesia ini yang dibutuhkan luar negeri itu akan memacu ekspornya. Lalu begitu pula dengan yang diharapkan adalah dengan importnya, dan importnya itu secara nilai harus lebih kecil untuk suatu negara itu bisa dikatakan bertumbuh. Kalau dalam seperti ini importnya juga kecil, kenapa? Tidak ada yang mengkonsumsi sektor dari importnya itu, artinya memang mengalami perlambatan. Itu bisa dikatakan nanti secara totalnya suatu ekonomi negara ini akan tidak bertumbuh atau bisa juga negatif. Nah, negatifnya itu dibandingkan apa? Bukan asal ngomong ini negatif. Nah, negatifnya pasti ada pembandingnya. Tentu kuartalnya masa yang sebelumnya atau kuartal yang sama di tahun 2019. Nah, itu kata kuncinya. Lalu Mbah, sejelek-jeleknya IHSG ini apa akan nyentuh support di ketika ada efek pandemi COVID-19? Kalau menurut saya pribadi tentu tidak. Kenapa? Karena efek secara panic selling di pasar ini sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah mulai sebuah kepedean dalam masa new abnormal atau normal yang tidak normal. Ini sebenarnya sebuah masa di mana terlalu dipaksakan, dan mereka dipaksakan dengan persepsinya masing-masing, meskipun semua memiliki data-data, entah itu secara kesehatan, secara ekonomi. Nah, kata kuncinya bukan itu. Masa yang sebelumnya adalah panic selling, di mana orang-orang dalam kepanikan COVID-19 ini itu sudah berlalu, artinya sedikit ada optimisme dibandingkan sebelumnya. Artinya harga terendah tiap-tiap saham yang sebelumnya menyentuh support, maka itu benar-benar akan menjadi sweet spot. Nah, sweet spot inilah yang saya yakini benar ada. Nah, lalu sejelek-jeleknya saham itu akan turun sampai berapa? IHSG itu sampai berapa? Gampang ngomong aja. Tadi pagi kita mau sudah membuat Telkom, bahwa analisa Telkom seperti Telkom aja gamanya kemarin ketika dari efek pandemi COVID-19 itu dia menempuh support 2450. Nah, kemudian
Kalau turun, seturun-turunnya dia ke 2540 itu sebenarnya. Nah, kita ambil kisaran ada toleransinya di 2550 sampai 2650. Itu kondisi tidak enak. Kondisi tidak enak seperti itu. Kalau naik, maka secara cepat dia akan mulai pede. Naik dengan tujuan awal adalah 3330, kemudian sampai di 3840 itu secara swing. Kalau saya ngomong swing trade artinya itu dalam koridor, dalam time frame bisa satu kuartal. Artinya kalau satu kuartal ini sudah di jalan berapa? Sudah barang di setengah, 2/3 atau itu berapa? Nah, itu kata kuncinya. Karena kalau ngomong swing artinya Mbak akan ngomong mengilustrasikan dalam kopi atau cangkir kopi hitam ini. Kalau itu semua sudah, apa bedanya dengan di Amerika dengan di Ameriki? Kalau di Ameriki sini tentu uang negara APBN itu difokuskan pada penanggulangan COVID-19. Artinya apa? Di sisi ekonomi pemerintah cuma mendorongnya dari regulasinya atau aturan pemerintah yang memihak pada pengusaha dan iklim investasi di Indonesia. Tentu di sektor konsumsinya belum begitu tumbuh karena semua sektor masih dalam kondisi abnormal atau new normal. Itu indikator ekonomi tadi ada 5 ya. Konsumtifnya itu seperti apa konsumsinya, kemudian ekspor dikurangi ekspor, kemudian pemerintah bikin aturan itu seperti apa, kemudian itulah yang akan iklim investasinya seperti apa, makin tumbuh atau ada pengurangan. Lalu beda kalau di Indonesia itu kalau ngomong tentang saham kita ngomong tentang sektor non real. Di Indonesia adalah kata kuncinya yang menjadi pilar atau sokok guru utama dari bursa saham Indonesia itu ada berapa? 5 sektor. 5 sektor ini apa sih? Makanya Mbak hari ini kayak di tepi pantai seperti ini ya, santai-santai kayak jalan di tepi pantai. Pakai batik. Artinya apa? Kekuatan pasar modal di Indonesia atau di BEI itu didorong oleh 6 pilar yang namanya batik. What? Batik itu apa? BATIK. B adalah bisa namanya B4-nya, yaitu apa? B4 itu BCA, BRI, Bank Mandiri, BBNI. Itu B. B4. Bisa ngomong lagi misal B5 ya nggak apa-apa. Itu adalah sektor B, perbankan. Kemudian A, apa sih pilar yang selanjutnya selain perbankan adalah sektor otomotif. Aku bisa ngomong itu adalah Astra. Nah, otomotif karena perkembangannya, karena kita tidak bisa lepas dari otomotif, artinya naik mobil, sepeda motor dan sebagainya. Lalu ada juga A, yang dalam kondisi A yang lainnya itu juga ada. Tapi di sektor pertambangan kayak agro itu juga A ya, itu A. Lalu BAT, kemudian T itu apa? Kalau T dalam konteks ini adalah telekomunikasi. Kita tidak bisa lepas dari telekomunikasi. Yang dalam kata ini apa telekomunikasi yang Mbak maksud? Adalah telekom, TLKM. Nah, itu telekomunikasi. Sektor ini adalah sektor atau pilar yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tentu nanti di sektor realnya juga terpenuhi. Lalu I-nya apa? I-nya ini karena infrastrukturnya agak lumpuh, karena APBN sebagian besar difokuskan pada penanganan COVID, maka I yang kita bahas adalah Indofood, IICBV. Nah, itu juga menjadi sebuah pilar dari konstruksi kekuatan pasar modal kita, indeks IHSG di Indonesia. Kemudian K. Nah, K ini apa Mbak maksudnya? K itu bisa KB Farma, ini farmasi. Nah, kenapa mengarahnya ke KB Farma, ke farmasi Mbak? Iya, karena dalam masa pandemi ini kita tentu
ada beberapa perusahaan yang akan diuntungkan adalah sektor farmasi. Nah, itu lain, bro. Kalau di Amerika itu adalah kita Indonesia adalah batik. Kemudian kalau di Amerika apa? Di Amerika itu yang memengaruhi indeks itu naik, indeks Dow Jones itu naik adalah karena pemerintah sana itu mengeluarkan uang. Dianggap dalam pandemi COVID-19 itu prosentasenya kecil, dia mengeluarkan keuangannya di sektor non realnya, dan memang ada pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Kalau kita cerminnya adalah di Dow Jones, bukan sekedar urusan bandar atau apa. Nah, ini adalah dia memang mengelontorkan, dan kenaikan indeks Dow Jones itu kalau di Amerika sana didukung oleh yang namanya FANG. Nah, beda kan? Kalau di Indonesia ada batik, di sana FANG. Apa itu FANG? FANG adalah saham-saham di Facebook, Apple, Netflix, bisa di Google. Itu pertumbuhannya di sana mengalami pertumbuhan grow yang luar biasa, dan memang pemerintah menggelontorkan uang untuk itu. Salam, saya Mbah Kiso. Semoga harimu penuh cuan.